Halo, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Terima kasih karena sentiasa menonton YouTube saya dan juga terus subscribe. Siapa-siapa yang belum subscribe lagi. Hari ini saya akan bercerita berkaitan dengan masalah kesehatan yang diberi nama allergic. Dalam bahasa Malaysianya alahan. Tapi kebanyakan orang akan tetap memanggil dia sebagai allergic. Allergic, perkataan bahasa Inggris yang sudah dibahasa Malaysiakan. Apakah allergic ini? Kadang-kadang bila saya berjumpa dengan pesakit yang ada masalah allergic, susah mau kasih terang, kadang-kadang sampai bingung mau kasih terang, kadang-kadang rasa geram mau kasih terang pun ada juga karena agak keliru dengan apa maksud allergic, bagaimana mengobatinya, dan sebagainya. Mari saya terangkan serba sedikit. Apakah allergic ini? Allergic ini adalah keadaan di mana badan kita bertindak balas terhadap sesuatu yang diperkenalkan di dalam badan kita itu, walaupun dia tidak bahaya, tetapi badan kita telah bertindak balas dengan keterlaluan, terlampau bertindak balas. Benda itu sepatutnya tidak bahaya, tetapi badan kita tanpa sebarang sebab menganggap bahwa benda itu bahaya, menyebabkan terjadilah allergic. Nah, itu yang dikatakan allergic. Ada 3 jenis allergic yang paling utama. Memang banyak jenis, tapi ada 3 yang paling utama. Satu adalah dipanggil allergic terhadap makanan ataupun food allergies. Yang kedua dipanggil allergic terhadap sentuhan. Dan yang ketiga dipanggil allergic terhadap kecederaan. Oke, allergic makanan lah yang paling terkenal sekali. Food allergies. Ada makanan yang kita makan, tidak lama lepas itu terus bergatal, bergaru, bermerah, bengkak sini sana, ruam keluar dan sebagainya. Itulah allergic makanan. Kemudian ada allergic sentuhan ataupun contact allergies kalau dalam bahasa Inggris. Allergic sentuhan ini bila ada sesuatu yang kena di kulit kita, miang, habuk, bulu binatang, bulu urang mengkali pun ada, menyebabkan tiba-tiba ruam keluar, bergatal dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai allergic sentuhan. Yang ketiga, allergic disebabkan oleh kecederaan. Yang paling biasa adalah bila kita kena sengat, bila kena gigit serangga dan sebagainya, terus merah bengkak semua satu badan. Kena sengat di bibir, terus bengkak merah habis satu muka bengkak. Nah, itu semua disebabkan oleh allergic yang disebabkan kecederaan. Orang yang allergic terhadap udara sejuk, terhadap matahari dan sebagainya, itu pun dikategorikan sebagai allergic terhadap kecederaan karena udara sejuk itu menyebabkan kecederaan di dinding hidung, dinding pernafasannya. Cahaya matahari menyebabkan kecederaan di kulit, menyebabkan keluarlah tindakan allergis itu. So, itu 3 paling utama jenis-jenis allergis yang dialami oleh kebanyakan kita. Apakah tanda-tanda yang selalunya dirasa apabila kita mengalami allergis? Ini orang yang sudah selalu kena allergis, memang dia tahulah apa tanda-tanda. Yang pertama yang terkenal sekali adalah ruam, keluar merah-merah, keluar gatal-gatal, keluar bengkak-bengkak. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu saja, kadang-kadang di satu badan keluar. Mata bengkak, bibir bengkak, kulit-kulit semua bengkak, macam petak-petak saja keluar, merah, gatal, panas, dan sebagainya. Semua itu adalah tanda yang paling biasa. Ada juga tanda-tanda lain yang tidak berapa biasa, contohnya muntah, cerit-berit. Nah, bila dia bergatal-gatal tiba-tiba muntah dan cerit-berit juga, itu juga sebahagian daripada kesan allergis. Ada juga yang pandai sesak nafas, tiba-tiba dia keluar ampus, dia bilang, nafas berbunyi, sesak nafas. Itu pun disebabkan oleh tindakan allergis juga. Ada juga yang pandai laju jantung dia semasa allergic, juga salah satu tanda allergis. Yang paling bahaya kita perhatikan dalam keadaan allergis ini yang tiba-tiba pandai pening, pandai lemah, pandai pucat, sesak napas, mau pingsan, lama-lama dia boleh koma. Itu yang paling bahaya. Itu dipanggil sebagai anaphylaxis reaction. Orang yang kena ini allergic jenis anaphylaxis reaction ini sangat bahaya.
dan perlu dibawa segera ke hospital. Jika tidak dirawat, dia boleh meninggal. Jadi jangan anggap penyakit alergik itu penyakit yang mudah, karena ada ketikanya dia boleh menjadi sangat teruk, menyebabkan pernafasan terhenti, menyebabkan seseorang itu boleh pingsan, koma, dan boleh meninggal. Jadi semua alergik itu harus diambil berat, diambil secara serius. Rawatan alergik selalunya bila pesakit datang berjumpa dengan dokter, dia akan minta rawatan alergik itu. Dia punya anggapan adalah bila sudah dibagi obat, maka lain kali dia tidak akan kena alergik lagi. Nah, itu yang membingungkan, itu tidak betul. Apa rawatan yang kita bagi sebenarnya hanya kepada tanda-tanda alergis tadi. Kita rawat tanda-tanda alergis tersebut. Contohnya yang ruam merah gatal-gatal itu yang kita obat. Kita obat, kita kasih hilang itu ruam-ruam, kita kasih hilang itu gatal-gatal dan bengkak-bengkak. Itu yang dirawat. Rawatan terhadap tanda-tanda alergis, itu yang kita bagi. Bukannya rawatan supaya lain kali tidak kena alergis. Nah, itu yang selalu pesakit bingung. Dia minta supaya lain kali kalau dia alergik udang, bila kita jarum dia mau lain kali dia boleh makan berhabis itu udang, dia tidak akan bergatal lagi. Itu yang jadi masalah, karena tidak ada rawatan yang sedemikian. Oke, saya ulang kembali. Tidak ada rawatan yang membolehkan kita supaya lain kali tidak kena alergik sudah, kalau memang kita alergik terhadap sesuatu benda tersebut. Memang ada program-program yang diperkenalkan oleh pakar-pakar kulit yang dipanggil sebagai desensitization, yang bermaksud dia akan perkenalkan sedikit demi sedikit bahan yang kau alergik itu di dalam badan kau, dengan harapan supaya badan kau akan pelan-pelan terima itu benda. Contohnya kalau kau alergik udang, dia akan kasih makan kau sedikit demi sedikit udang dalam masa berminggu, berbulan, dan diharapkan kau punya badan akan biasalah terhadap udang tersebut dan tidaklah begatal balik. Malangnya kaidah ini pun tidak menjanjikan keberhasilan yang baik. Kebanyakannya tidak berhasil lah. Jadi lebih baik ataupun lebih mudah kita katakan bahwa rawatan alergik itu setakat ini tidak ada. Apa yang kita buat adalah rawatan terhadap tanda-tanda alergik. Nah, itu beza dia. Apakah punca-punca yang sering menyebabkan alergik? Oke. Yang paling biasa adalah kita semua tahu yang dipanggil sebagai makanan laut. Semualah makanan laut, sotong, udang, ketam, bilis, termasuklah ikan masin. Kenapa bilis dan ikan masin bikin alergik? Karena bilis dan ikan masin ini selalunya diproses bersama-sama dengan udang. Karena jamur sama-sama dengan udang, ketam, dan sebagainya, sotong, dan sebagainya, menyebabkan protein udang, sotong, semua itu bercampur gaul dengan bilis dan ikan masin, menyebabkan bilis dan ikan masin sendiri itu menggatalkan, menyebabkan alergik. Jadi makanan laut punca utama termasuklah belacan, karena belacan itu dibuat daripada udang, dan yang lain-lain, telur, banyak yang alergik telur, susu, semua bahan penusu dari produk menyebabkan alergik juga. Ke kacang senang menyebabkan alergik, termasuklah kacang tanah ataupun kacang soya. Nah, bila kita sebut kacang soya, jangan lupa susu kacang soya pun bikin gatal. Kicap yang dibuat daripada kacang soya pun menyebabkan alergik juga bagi sesetengah orang. Dan alergik sentuhan selalunya miang, bulu binatang, air liur binatang, dan bermacam-macam lagi yang berkaitan dengan binatang. Dia punya kutu, dia punya hama, dan sebagainya, boleh menyebabkan alergik juga. Oke, sudah saya katakan bahwa rawatan alergik itu boleh dianggap sebagai tiada. Apa yang kita buat adalah rawatan terhadap tanda-tanda alergik itu supaya dia selesai, tidak bergaru-garu, tidak bergatal-gatal,
Dan kalau dia kena itu yang anafileksis kita bilang, yang mau pingsan, mau sesak napas itu, dengan harapan rawatan tersebut dapat menyelamatkan nyawa dia. Oke, itu yang kita perlu tahu. Tidak ada rawatan khas untuk supaya kita tidak alergik lain kali. Tidak ada rawatan khas supaya kita kebal terhadap apa yang kita alergik itu. Dan kita perlu ingat bahwa setiap kali kita alergik, badan kita akan cedera sedikit. Setiap kali kita ada bergatal, bengkak, merah, dan sebagainya, badan kita akan cedera sedikit. Karena masa itulah badan kita coba menyerang itu makanan yang tidak ngam dengan badan kita. Malangnya masa tersebut, banyak enzim-enzim yang dikeluarkan, bahan-bahan kimia yang dikeluarkan oleh badan yang menyerang sel-sel dalam badan kita, yang menyebabkan ada kerusakan sedikit dalam badan kita. Jadi kalau boleh kita tidak mau berulang-ulang alergik lah, karena setiap kali kita alergik itu badan kita rusak sedikit, badan kita rusak sedikit. Janganlah balik-balik sengaja kasih rusak badan, kan? Very logic. Jadi ada orang ini dia pintar, dia pergi makan obat alergik dulu atau dia pergi jarum alergik dulu sebelum dia pergi berhabis makan udang. Walaupun dia tahu itu udang bikin gatal sama dia. Perkara ini sangat bahaya karena seperti yang saya katakan, setiap kali kita alergik, setiap kali itulah badan kita akan rusak sedikit. Jadi bila dia pergi berjarum, dia pergi makan obat alergik, baru dia pergi makan udang, memanglah tidak keluar gatal di kulit dan sebagainya, tapi dalam badannya tetap ada kerusakan sedikit. Dan bila terkumpul selama beberapa bertahun-tahun dan sebagainya, kerusakan itu nanti akan tiba-tiba dikesan, tiba-tiba rusak hati, rusak buah pinggang, penyakit imun sistem, penyakit daya tahan badan yang lebih serius. So kita tidak mau itu berlaku. So nasihat saya, kalau alergik, cari apa yang kamu alergik itu, hindarkan. Jangan lagi makan, jangan lagi pergi dekat-dekat. Kalau kamu alergik sama udang, janganlah makan udang atau belacan lagi sampai bila-bila. Karena setiap kali kamu makan udang, setiap kali kamu makan belacan, ada kerusakan sedikit di dalam badan. Kalau kamu alergik sama bulu binatang, contohnya kucing, jangan lagi pelihara kucing di dalam rumah. Oke? Kalau kamu alergik sama duit, bagi saya labah itu duit. Nah, gitulah message dia. Jangan balik-balik karena alergik. Karena setiap kali kita alergik, badan kita akan rusak sedikit dan sedikit dan sedikit. Alright, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.